Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang syahadat yang dilihat dari filsafat manajemen. Kali ini kita akan beri tema tentang syahadat sebagai kesatuan persepsi. Setelah saya mengamati dan menganalisa secara sesama tentang teori-teori manajemen dan yang kemudian saya kaitkan dengan syahadat ini, saya berkesimpulan bahwa syukur sekali kita berada di dalam agama Islam. Karena agama Islam ini ajarannya terkonstruksi dengan baik. Sangat baik. Konstruksi ajarannya ini sangat kokoh dan sangat paripurna. Inilah yang diejawantahkan di dalam rukun Islam, di mana syahadat merupakan aspek yang pertama sekali. Kemudian disusul dengan sholat, zakat, puasa, dan haji. Penempatan syahadat sebagai aspek yang pertama ini adalah sangat strategis dan sangat penting. Karena apa? Karena syahadat itu menggambarkan satu kesatuan persepsi. Sekarang tidak ada seorang muslim satupun yang tidak mengakui bahwa Tuhan adalah Allah. Tidak ada. Dan tidak ada seorang muslim di dunia ini yang tidak mengakui Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Tidak ada. Maka setiap muslim pasti mengakui bahwa Tuhan adalah Allah dan Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Konstruksi kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini tidak hanya ucapan saja, tetapi ada konsekuensi-konsekuensi, dan konsekuensi-konsekuensi inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, di sini Rasulullah Muhammad SAW ini sebagai role model bagi muslim untuk mengimplementasikan ajaran agama Islam ini. Nabi Muhammad sebagai role model karena dalam perilakunya bisa kita simpulkan sebagai sidik, amanah, tablik, fatona. Di balik simpulan perilaku ini banyak contoh-contoh yang bisa kita ambil dari Rasulullah, yaitu tentang kejujuran, tentang kemaslahatan, tentang dimensi individualnya, tentang bagaimana Rasulullah menjaga dimensi sosial, juga dimensi spiritual. Maka apa yang ada di dalam perilaku Rasulullah ini sangat sesuai dengan persyahadatan kita ini, bahwa kita mengakui bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Di dalam pengungkapan ini, persyahadatan ini, maka mempunyai konsekuensi logis bagi tindakan kita dan perilaku kita ke depan. Jadi syahadat tidak hanya bersifat diucapkan saja sebagai lip service, tetapi harus terimplementasi di dalam tindakan dan perilaku. Nah, saudara-saudara, konsekuensi dari pengucapan syahadat ini adalah adanya perilaku yang jujur, loyal, totalitas pada kepasrahan, menjaga citra diri kita, menjaga citra agama, menebar kedamaian, mempererat komunikasi, menyebar silaturahmi, berwatawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita perlu disiplin atas waktu, disiplin atas konsekuensi, kita bertindak secara efektif, secara efisien, yang dampaknya tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk manusia lain, untuk makhluk lain, dan untuk alam semesta. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi saudara-saudara, tidak ada salahnya kemudian kita berkesimpulan bahwa syahadat merupakan instrumen untuk menciptakan satu kesatuan persepsi bagi muslim. Saudara-saudara,
Syahadat tauhid kita yang merupakan persaksian kita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala ini, di situ berarti kita mengakui secara total keesaan ataupun kekuasaan Allah yang meliputi yang wujud maupun yang gaib, baik yang bersifat fisik ataupun yang metafisik. Nah, pengakuan ini penting karena Al-Quran juga mengabarkan bahwa Allah menciptakan yang wujud juga yang gaib. Nah, bahkan di dalam rukun iman kita telah diajari dan telah dijelaskan bahwa setiap muslim itu perlu mengimani adanya Tuhan, adanya kerasulan Muhammad, iman kepada kitabullah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada hari akhir, dan iman atas qada dan qadar. Nah, kalau kita lihat dari perintah keimanan tersebut, maka unsur gaib lebih banyak dibandingkan dengan yang konkret. Demikian pula di dalam perencanaan yang dituangkan dalam sebagian besar yang masih belum kita ketahui kebenarannya akan terjadi. Maka bila syahadat ini kita jadikan sebagai suatu perencanaan, ya memang dia mengungkap tentang itu. Mengungkap tentang banyak hal yang belum kita ketahui dan itu akan kita upayakan untuk kita ketahui. Maka persyahadatan ditempatkan di awal, ya ini identik dengan perencanaan di dalam fungsi-fungsi manajemen. Di dalam perencanaan juga begitu. Kita akan mengindra masa depan, mengindra apa yang akan terjadi. Nah, apa yang kita rencanakan ini tentunya unsur gaibnya lebih besar dibandingkan dengan unsur yang sudah pasti atau yang sudah konkret dan nyata akan terjadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara, di sini kita bisa berkesimpulan bahwa syahadat itu dapat dijadikan modal dasar dan sekaligus pedoman untuk mengaktualkan yang abstrak seperti ide, keinginan, cita-cita, dan harapan. Ada upaya untuk konkretisasi di sini ini. Maka di dalam syahadat itu selain pernyataan, kita harus wujudkan menjadi sebuah tindakan. Nah, di sini proses konkretisasi atau eksplisitisasi wilayah abstrak ini memerlukan dukungan-dukungan tindakan-tindakan yang nyata dari kita. Jadi jika syahadat itu merupakan misi pertama untuk mewujudkan visi rahmatan lil alamin, maka membutuhkan misi seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan bila syahadat ini kita analogikan sebagai planning, maka perlu langkah-langkah organizing, actuating, and controlling untuk mewujudkan satu siklus manajerial. Maka menjadi sesuatu yang normal bila perusahaan di dalam mengawali semua kegiatannya itu umumnya diawali dengan perencanaan kegiatan terlebih dulu. Perencanaan atau planning ini kemudian menjadi cetak biru, menjadi blueprint atas aktivitas yang di dalamnya itu tertuang berbagai ide yang hendak diwujudkan. Nah, di dalam ide yang hendak diwujudkan ini banyak hal, misalnya ada berisi tentang identifikasi kebutuhan dan sumber daya yang perlu diadakan. Berisi tentang cara mengorganisasi berbagai sumber daya tersebut, cara operasionalnya, hingga perencanaan terhadap teknik-teknik untuk pencapaian tujuan. Begitu pula teknik pengendalian dan aktivitas lain untuk menjaga kontinuitasnya ini. Nah, perencanaan ini sendiri kan menjadi fundamen untuk melakukan kegiatan. Sehingga perencanaannya harus seimbang dengan kemungkinan untuk melakukan kegiatan. Perencanaan yang melebihi kemampuan eksekusi akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan. Dan begitu pula akan menjadikan kendala untuk menjaga kontinuitas kegiatan.
Sedangkan perencanaan yang kondisinya minim dibandingkan dengan kemampuan eksekusinya akan mengakibatkan tidak optimalnya penggunaan sumber daya. Yang itu justru akan menjadi ukuran inefisien di dalam proses eksekusi. Nah, ini berkaitan dengan banyak hal, termasuk biaya dan aktivitas. Dalam proses-proses yang inefisien, biaya aktivitas justru akan meningkat. Nah, ini kalau di dalam manajemen kan ini pasti dihindari nih. Untuk itu, disinilah perlu diciptakan suatu persamaan persepsi terlebih dulu di antara seluruh jajaran manajemen atau jajaran organisasi agar terjadi keseimbangan antara perencanaan dan proses eksekusi sehingga didapatkan hasil manajemen yang efektif dan efisien. Nah, disinilah letak kesamaan antara planning dan persyahadatan itu. Sama-sama sebagai modal atau sama-sama sebagai instrumen untuk menciptakan satu kesatuan persepsi. Saudara-saudara, kesatuan persepsi di antara tingkatan manajer yang berperan dalam suatu organisasi itu kan merupakan suatu kemutlakan. Tujuannya adalah untuk menyatukan arah dan tujuan dari organisasi itu. Dengan tujuan yang sama, maka akan terjadi soliditas di dalam organisasi. Sehingga akan berdampak pada kelancaran komunikasi, terciptanya loyalitas, terciptanya ketertiban, dan kelancaran di dalam menjalankan seluruh aturan. Di sini seluruh elemen dari organisasi itu pasti akan berorientasi proses sekaligus berorientasi hasil. Berorientasi juga pada keberlangsungan dari organisasi tersebut. Prinsip going concern di situ pasti ditetapkan. Dan itu semua dinomorsatukan, dicapai melalui penciptaan kelangsungan organisasi. Ritme-ritme organisasi ditata, termasuk pencitraan dari organisasinya. Jadi saudara-saudara, hal yang normal, hal yang wajar kalau kita menganalogikan antara syahadat dan perencanaan. Persyahadatan di dalam ajaran Islam, perencanaan untuk pelaksanaan di manajemen suatu perusahaan atau manajemen suatu organisasi. Setidaknya fungsinya sama, yaitu sebagai kesatuan persepsi. Demikian bahasan singkat kita. Masih ada bahasan-bahasan lain dan itu akan kita lanjutkan di video-video berikutnya. Terima kasih.